Hidup itu adalah sebuah penantian. Ya, penantian antara pagi, siang, sore, dan bahkan malam. Tapi yang terpenting dari sebuah penantian itu, bagaimana kita bisa memberi manfaat atau menerima manfaat di setiap proses penantian. Tapi juga ingat, di setiap penantian ada campur tangan dari Tuhan. Dan jangan pernah kamu lupakan hal itu. Karena ujung dari penantian itu adalah sebuah pertemuan. Dan setiap manusia pasti akan bertemu dengan kematian. Baik teman-teman, di video ini saya akan menyampaikan atau menceritakan sebuah kisah yang setiap kisahnya aku mengharapkan kepada teman-teman semua untuk mengambil pelajaran atau ibrohnya. Karena setiap diri itu butuh sesuatu yang dapat menyentuh hati untuk dapat mencairkan hati yang beku, hingga dapat menyadarkan diri bahwa hidup itu bukan tentang hari ini saja, tapi juga tentang esok hari dan kedepannya. Kisah ini tentang seorang yang bekerja keras. Di setiap harinya yang dipikirkan hanya bekerja dan terus bekerja dan mendapatkan uang yang banyak. Ini adalah kisahnya. Sebut saja dia si Fulan. Dia orang yang bekerja keras. Setiap harinya ia gunakan untuk bekerja tanpa mengenal waktu dan memberikan hati dan jiwanya itu bagi pekerjaan yang ada padanya. Ya, yang ia pikirkan hanya uang dan uang, hingga ia melupakan banyak hal. Hingga berada pada suatu hari di mana ia telah berjanji kepada keluarganya untuk mengajak liburan bersama. Tapi entah kenapa ketika itu HP-nya berdering. Dan ketika ia melihatnya, ternyata itu dari rekan kerjanya. Ia mengajak ketemuan untuk membahas soal pekerjaan. Perlu kita ketahui, dia akan mendapatkan keuntungan yang banyak ketika pekerjaan itu berhasil. Jadi tanpa pikir panjang, si Fulan langsung membatalkan janjinya itu dengan keluarganya. Ya, ia sudah memiliki istri dan 2 orang anak. Ketika si Fulan membatalkan janjinya tersebut, pastinya istri dan anaknya merasa kecewa. Karena ayahnya hanya mementingkan pekerjaan daripada keluarganya. Ini bukan hanya sekali, tapi sering si Fulan itu membatalkan janjinya itu dengan keluarganya. Hingga beberapa tahun kemudian, si Fulan bercerai dengan istrinya. Karena ambisinya dalam bekerja, sampai-sampai tidak ada sedikit waktu untuk keluarganya. Sering pulang larut malam dan berangkat lagi pada pagi hari. Sering ia lakukan seperti itu. Setelah perceraian, si Fulan masih seperti biasanya, menyibukkan diri untuk bekerja dan bekerja, hingga ia melupakan hobinya dan bahkan teman dan sahabatnya. Sampai-sampai ia sakit dan ia paksakan untuk terus bekerja. Ya, semata-mata hanya uang dan kenaikan jabatannya. Bahkan tidak ada sedikit waktu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk mengejar tingkat waktu dan promosi karirnya. Dan seringkali dia merasa segala hal di tempat kerjaan akan merasa hancur jika dia tidak ada di sana untuk menjaganya. Namun, saat dia pensiun, si Fulan baru menyadari bahwa semua usaha yang ia lakukan adalah sia-sia. Posisinya dengan mudah digantikan oleh orang lain. Karena ambisinya yang terlalu mengejar karir, dia telah kehilangan fokus akan hal lainnya. Bahkan, ia kehilangan teman, sahabat, keluarga,
dan kemampuan untuk berfungsi di luar kantor. Penyesalan memang datang di akhir ya. Kalau di awal, namanya adalah pertemuan. Dan kini, si Fulan menyadari bahwa membangun keluarga, komunitas, dan iman adalah sesuatu yang lebih penting daripada jabatan yang ia raih saat ini. Menghasilkan dampak bagi kehidupan orang-orang di sekitarnya, mengenal tetangga-tetangganya, mendekatkan diri kepada Tuhan, menjaga mereka yang terhilang, adalah pencapaian yang jauh lebih tinggi daripada gaji yang ia dapatkan di akhir bulan. Itulah teman-teman kisahnya yang dapat kita ambil ibrahnya, bahwa sesuatu yang dikejar di dunia berupa materi pasti akan hilang dengan perlahan, dan baru menyadari jika sudah di ujung akhir penyesalan. Perlu kita ketahui teman-teman, harta sesungguhnya yang akan memberimu bahagia sejati itu adalah waktu-waktu indah yang kamu habiskan dengan orang-orang tercinta. Bisa anggota keluarga, pasangan, anak, atau bahkan dengan teman. Nah, itulah teman-teman kisahnya. Jika kalian dapat mengambil ibrahnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan jika ini bermanfaat buat kalian, kalian bisa share ke teman-teman kalian atau media sosial kalian. Dan jangan lupa subscribe channel ini ya. Oke teman-teman, dan pesan dari saya, jangan lupa balas salam dari saya. Assalamualaikum.